Puji Tuhan, shalom. Masih kurang semangat, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat sore hari ini. Karena kita sebentar lagi, berapa jam kemudian kita akan masuk di dalam pergantian tahun, di tahun 2022. Dan sore hari saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih kasih kesempatan buat kita bersama-sama. Dan oleh sebab itu sore hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita fokuskan hati kita untuk mengucap syukur sama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Dan kita boleh ada bersama-sama sore hari ini. Baik, mari bersama-sama kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Buat sore yang indah ini Bapa. Kalau saat ini Tuhan, kami hamba-hambamu, umatmu Tuhan masih Kau izinkan untuk boleh hadir bersama-sama. Kami boleh datang berkumpul Tuhan untuk memuji muliakan nama Engkau ya Bapa. Dan ini satu kemurahan sangat luar biasa Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan kami mau gunakan kesempatan ini Bapa untuk menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat suara kita. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita katakan, Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Amin. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sajak semua bagi berdiri. Kita arahkan hati kita Beri kemuliaan dan hormat Tuhan. dan hormat, Ku angkat suara pujian kami Bapa. angkat suara Amin. pujian, ku agungkan nama, Ku beri kemuliaan ku beri kemuliaan
seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada lebih dahsyat. seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Lebih dahsyat. seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu pengakuan kami ajaib, Tuhan, tiada seperti tiada Engkau, seperti Engkau. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau
Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Mari Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Siapapun saudara sore hari ini yang datang ke tempat ini, mari bersama-sama kita buka hati kita. Mari bersama-sama kita izinkan Tuhan untuk menjamah setiap hidup kita sore hari ini. Mari kita izinkan Roh Kudus bekerja berkarya dalam setiap jiwa kita saat ini. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lembut kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kami boleh datang untuk sore hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala pengorbanan sudah Kau beri kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang siap memuji, muliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang berbeda. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Yang siap memuji Raja kita Tuhan Yesus, mari kita bersuka cita. Sekali lagi sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian
yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Wah, Raja kami Tuhan. Sama-sama mari katakan, Yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. kau yang percaya Tuhan, sekali lagi. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud Sekali lagi katakan, kau yang percaya Tuhan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi sorak-sorai haleluya. Yang merindukan lawatan Tuhan angkat tanganmu. Yang merindukan lawatan Tuhan angkat tanganmu. Haleluya. Kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. katakan sekali lagi. Oh, Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi, kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Berdiri, datanglah, datanglah dan bersama, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara semua merasakan lawatan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyambut setiap firman Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, begitu Mengasihi Kau Tuhan sanggup seluruh kehidupan kami Tuhan. seluruh Amin. kehidupan. Sama-sama kita katakan, Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus melayakkan setiap kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Karena selama 1 tahun Engkau telah menyertai kami. Dan saat yang indah ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami semua dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga menghidupi firman-Mu secara nyata. Berkaryalah saat yang indah ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini, kalau sampai hari ini kebaikan Tuhan masih kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Ayub pasal 1 ayat 21. 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa saudara dan saya telah melalui 365 hari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk mengakhiri tahun 2021 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suka duka telah kita lalui bersama-sama. Yang pasti kalau hari ini kita masih ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Allah yang kita sembah. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul Pesan Akhir Tahun 2021. Pesan adalah perintah, nasihat atau permintaan atau amanat yang disampaikan lewat orang lain. Kemudian akhir itu adalah belakang atau kemudian atau penghabisan. Jadi pesan akhir tahun saudara, di mana adalah amanat firman Tuhan penghabisan tahun 2021. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sudah membaca kitab Ayub ini sangat-sangat luar biasa. Yang sudah kita baca dalam Ayub 1 ayat 21. Maka disitulah Ayub mengungkapkan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ungkapan, perhatikan baik-baik, ungkapan yang sulit diterima oleh nalar saudara-saudara yang kasih. Karena apa? Karena saat dia mengalami musibah dan penderitaan yang sangat-sangat berat saudara-saudara yang kasih. Di dalam hitungan hari semua yang dia punya, mulai dari harta bendanya, kemudian anak-anaknya, bahkan istrinya meninggalkan dia seorang diri. Dan saat dia dalam keadaan sakit bisul-bisul yang sangat parah seluruh tubuhnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau mungkin Ayub ini adalah orang yang jahat, kemudian dia melawan dan tidak takut Allah, itulah patut menerima ganjaran. Tetapi kalau kita melihat Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang saleh, perhatikan baik-baik. Ia adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan.
Sungguh luar biasa. Kenapa itu semuanya Tuhan izinkan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Seringkali Allah izinkan dalam hidup saudara dan saya. Belum seperti Ayub. Tapi jujur aja bagaimana hidup kita. Sudah sering mengeluh, sudah sering dalam kehidupan kita. Enggak terima. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Namun marilah kita akan belajar bersama-sama dalam kehidupan kita. Melalui Ayub ini agar hidup saudara dan saya dalam keadaan apapun. Kita tetap mengasihi dan setia kepada Allah yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang perlu kita pelajari pesan akhir tahun 2021 yang pertama. Lepaskan segala ikatan duniawi. Kalau Bapak Ibu baca pelan-pelan saudara-saudara yang kasih. Di ayat yang ke-21a dan 21b maka dikatakan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali. Kemudian yang B dikatakan Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayub menyadari begitu pentingnya di dalam kehidupannya. Bahwa dia lahir telanjang. Kemudian mati pun tidak membawa apa-apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena dia tahu bahwa semuanya itu Tuhan yang memberi. Sehingga Tuhan jugalah yang berhak mengambilnya. Sungguh luar biasa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah setiap kita sebagai anak-anak Allah yang mengakui Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita ada kesadaran bahwa kita lahir telanjang. Ada yang lahir kemudian pakai baju sutra halus. Tidak ada. Semua lahir telanjang. Kemudian kalau mati pun ada yang membawa mobilnya. Tidak ada. Ada yang membawa rumahnya. Ada yang membawa kekayaannya. Tidak ada. Tapi kita pulang, kita mati pun hanya memakai cuma baju satu setel. Nggih napa nggih? Nah, untuk itulah kita harus belajar dari Ayub saudara-saudara yang kasih. Bahwa kehidupan kita ini Tuhan yang memberi. Kemudian kita harus sadar dalam hidup saudara dan saya. Bahwa Tuhanlah yang mengambil. Yang setuju katakan amin. Mari kita akan belajar bersama-sama dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam Lukas 14 ayat 26. Kalau nanti Bapak Ibu baca saudara-saudara yang kasih. Lukas 14 ayat 26 dikatakan. Jikalau seorang datang kepadaku. Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan. Bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Dan di dalam ayat yang ke-33 dikatakan demikian pula. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak dapat menjadi muridku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Allah mau supaya hidup saudara dan saya melepaskan segala ikatan duniawi. Sehingga benar-benar hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Ada kesadaran bahwa Allah lah segala-galanya dalam hidup kita. Karena kita lahir telanjang.
kemudian kita pulang tidak bawa apa-apa, dan semuanya Allah yang berikan dalam hidup kita, dan Allah lah yang mengambil dalam hidup kita. Untuk itulah kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam setiap hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau di dalam Lukas tadi sangat luar biasa. Kalau hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya di dalam kehidupan kita ini sangat luar biasa. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudara, tidak bisa menjadi murid Yesus. Nah, kalau di dalam bahasa terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, mau menjadi murid Tuhan, dia harus mengasihiku. Mengasihi Yesus, saudara-saudara yang kasih, lebih daripada ibu bapaknya, anak-anaknya, istrinya, semua saudara dan saudarinya, bahkan nyawanya sendiri. Dan di ayat 33 dikatakan, begitu juga dengan kalau masing-masing, begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaan lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan menjadi pengikutku atau muridku. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita renungkan baik-baik, saudara dan saya mengakui menjadi murid Tuhan. Amin. 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 Loh, ini penting. Tapi bagaimanakah faktanya? Kenyataannya. Allah mau kalau saudara dan saya menjadi murid Tuhan, maka kasih kepada Allah itulah di atas segala-galanya. Jangan sampai kasih itu dikalahkan oleh orang tua kita, oleh istri kita, oleh kekasih hati kita, oleh anak-anak kita, oleh cucu kita, oleh harta benda kita, oleh apa yang kita punya. Ingat baik-baik. Firman Tuhan mengajarkan dalam hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya. Kita lihat diri kita. Sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini. Bagaimanakah hidup kita selama 365 hari yang sudah kita lalui dalam hidup kita. Bagaimana kasih kita kepada Allah? Apakah kita saudara dan saya mengasihi Allah di atas segala-galanya? Melebihi dari apa yang ada dalam kehidupan kita. Melebihi kasih kita kepada orang tua kita. Melebihi kasih kita kepada suami, anak, cucu kita. Kepada kasih kita melebihi dari harta kekayaan kita. Apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita. Apakah semuanya itu melebihi kasih kita kepada Tuhan? Seringkali kita tidak sadar. Saudara dan saya masih dalam kehidupan kita. Kita masih diikat dengan hal yang duniawi. Yang membuat hidup saudara dan saya tidak bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang Allah mau, muliakanlah dengan seluruh tubuhmu, jiwa, dan seluruh kehidupan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh akal budimu, dengan hidupmu, dengan semuanya. Mengasihi Allah seperti itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus jujur dalam hidup kita. Kalau sebentar kita mengakhiri tahun 2021. Saat yang indah ini marilah kita membuka hati kita. Kita akan melihat hidup kita masing-masing.
Dan kita nanti akan teguhkan dengan perjamuan kudus. Kita akan melihat bagaimanakah kasih kita kepada Allah. Ataukah dalam hidup saudara dan saya masih ada dosa dan beban yang merintangi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih. Dosa itu membuat hidup saudara dan saya tidak mengasihi Allah. Karena Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita masih hidup berkubang dengan dosa, kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa melihat jalan yang Tuhan tunjukkan. Karena apa? Karena hidup kita masih dalam dosa-dosa. Sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran Allah. Kita tidak bisa mendengar suara kebenaran Allah dalam hidup kita. Marilah. Kalau saudara dan saya masih banyak keinginan untuk memuaskan nafsu keinginan ego kita. Kita pun tidak bisa akan menjadi murid Yesus. Saudara-saudara yang kasih. Mari kita akan bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa hari ini. Kita sadar, kita akan melihat untuk menutup tahun ini. Benar-benar kita akan tinggalkan kehidupan lama kita. Kehidupan kita yang selama ini kita masih hidup dalam ikatan-ikatan duniawi. Semuanya akan kita tinggalkan. Dosa, beban yang merintangi kita. Saat ini akan kita tinggalkan. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Allah. Sekalipun apapun yang terjadi. Tantangan, masalah, himpitan, kesulitan seperti yang dialami Ayub. Tetapi ingat baik-baik. Bahwa semuanya itu Tuhan izinkan. Karena firman Tuhan katakan. Tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Sungguh bangga kita punya Allah yang hidup dalam hidup kita. Yang terus membawa hidup saudara dan saya. Kalau kita sadar kita dibawa untuk terus hidup dengan Roh Kudusnya. Dibawa dari hari ke hari untuk hidup dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita renungkan baik-baik dalam setiap hidup kita. Kita akan lepaskan, kita tinggalkan semua ikatan duniawi. Dan kita mau dalam hidup saudara dan saya, hari ini kita mau bahwa kita mau terus hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, mengucap syukur. Dalam ayat yang ke-21c dikatakan, terpujilah nama Tuhan. Di mana Ayub mengungkapkan semuanya. Kalau dia lahir dengan telanjang, kemudian dia pulang dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Semuanya itu dia sadar bahwa semuanya itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sehingga kalau ada kesadaran di dalam kehidupan kita, saudara dan saya mau melepaskan semua ikatan belenggu duniawi. Kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Maka saudara dan saya akan bisa mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang kasih. Sehingga dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini. Benar-benar kita mau lepaskan semuanya. Dan kita mau di dalam setiap kehidupan kita. Benar-benar dari dasar hati kita. Kita mau mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Di mana masih diberi kesempatan
pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dalam 1 Tesalonika ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mengucap syukuri ketoke penak. Lek wayah diberkati. Nggih napa nggih? Tapi lek wayah masalah datang. Ndak jauh-jauh. Sakit gigi ae Saudara. Angel napa mboten mengucap syukur? Angel napa mboten? Jujur, angel napa mboten? Loh, kita dari hati. Tapi hari ini firman Allah mengajarkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita sudah melepaskan semua ikatan duniawi yang ada dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan bebas. Kita dimerdekakan oleh Allah yang kita sembah. Sehingga saudara dan saya bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bayangkan Ayub yang demikian rupa. Ayub yang hidupnya, dia hidupnya adalah taat kepada Allah. Dia hidupnya, dia terus di dalam kehidupannya tidak berdosa. Bayangkan hidup saudara dan saya. Kalau kita melihat diri kita, jauh daripada kehidupan Ayub. Tapi Ayub bisa berkata, terpujilah Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau sungguh-sungguh kita menyadari di dalam kehidupan saudara dan saya, ada Allah yang berkuasa atas hidup kita. Sehingga memampukan hidup saudara dan saya. Apapun yang terjadi, kesulitan, impitan, tekanan, masalah, sakit, penyakit, mungkin tidak ada harapan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Allah terus ada bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang membuat saudara dan saya sanggup untuk mengucap syukur. Amin. 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 Untuk itulah hidupi Yesus dalam hidup kita. Sehingga benar-benar kita akan bisa terus mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pesan Natal tahun ini mengingatkan setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya kita mengakhiri tahun ini, kita melepaskan segala ikatan belenggu duniawi. Sehingga hari ini kita akan memulai hari kita untuk bisa terus mengucap syukur kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus, kita renungkan firman Tuhan hari ini yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Di mana kita mengakhiri tahun ini, kita akan menyelesaikan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Apapun belenggu ikatan, apapun yang menghimpit dalam hidup kita, yang membuat hidup saudara dan tidak bisa kita menghampiri tahta Allah yang kudus. Saat ini kita lepaskan, saat ini kita tinggalkan, sehingga hari ini kita akan belajar untuk bisa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama persiapkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus saat ini. Saya undang kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini,
Kami sudah menikmati sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Tuhan, Kau tahu hidup kami sampai hari ini. Hari-hari yang telah kami lalui selama 365 hari. Tuhan, kami sadar bahwa dalam kehidupan kami seringkali Tuhan kami masih di dalam hidup kami ada ikatan-ikatan duniawi yang tidak terasa kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menyadari dalam hidup kami bahwa kami tidak akan bisa terus mengucap syukur kepada-Mu. Saat yang indah ini Tuhan, Engkau jamah kami. Engkau jamah kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama beberapa jam lagi kita mengakhiri tahun 2021. Kita jangan mengeraskan hati kita. Kita jangan tegar tengkuk. Tapi marilah kita akan berlutut di hadapan Allah. Kita akan datang kepada Dia. Dan kita mau membuka hati kita. Kita mau Tuhan mengoreksi. Melihat di dalam setiap hidup kita. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan jamah. Tuhan ampuni kami. Kalau hidup kami sampai hari ini kami belum menyenangkan hati. Kami masih sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ingatkan kami Tuhan. Kami rindu setiap kami yang hadir saat ini. Kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan jamah kami. Mari Tuhan lawat kami. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami menyadari selama tahun 2021 ini Tuhan. Kami seringkali, bahkan kami tidak bisa menghitung kehidupan kami yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu luar biasa dalam hidup kami. Dan ini kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun 2021. Ini kami mengambil keputusan. Kami mau Tuhan. Di dalam setiap hidup kami. Kami mau berkomitmen dengan sungguh-sungguh. Mau kami hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Allah. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat yang indah ini. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Yesus. Karena itu
hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini merupakan peringatan bagi aku. Marilah kita angkat roti ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita angkat cawan ini setinggi-tingginya di atas kepala kita. Amin. Dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah darah Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus Yang telah tertumpah di atas kayu salib. yang telah tertumpah di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Sebagai perjanjian baru dan kekal. sebagai perjanjian baru dan Untuk pengampunan segala dosa. untuk pengampunan segala dosa, Keselamatan dan kesembuhan segala penyakit kita. keselamatan dan kesembuhan segala penyakit. Marilah kita minum bersama-sama. Mari kita minum bersama-sama Dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ucapkanlah syukur. Haleluya. Karena tidak ada kata lain yang layak kita ucap Haleluya. Terima kasih. selain hormat syukur bagi Dia. Oh, Yesus. Haleluya. Makasih setiamu Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Karyamu nyata dalam setiap hidup kami. Amin. Kita yang sudah menikmati lawatan, jamahan, kuasa Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.